fuck my lord. You might fuck my lord. You might call my lord. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. One Piece chapter 1048 akhirnya menyuguhkan bagaimana ternyata Kaido masih memiliki kekuatan untuk bisa melawan kemampuan dari Sun God Dika Luffy. Di sini pertarungan mereka semakin intens. Di sisi lain, Orochi pun diperlihatkan pada akhirnya dia terbakar begitu hebat dan berencana untuk membawa Komurasaki atau Hiyori untuk mati bersamanya. Nah, bagaimana selanjutnya? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Kita tahu sebelumnya di chapter 1047, Luffy meminta kepada Momonosuke untuk memindahkan Onigashima. Di sini, Luffy sudah menyiapkan pukulan yang begitu dahsyat dan begitu besar yang akan diarahkan kepada Kaido. Momonosuke yang mendengar permintaan Luffy langsung mengatakan jika dirinya tidak sanggup untuk memindahkan Onigashima. Dia mengatakan jika hal itu adalah mustahil. Tapi seketika dia teringat dengan perkataan dari ibunya yang meyakini jika Momonosuke akan menemukan cara untuk membangkitkan kembali klan Kozuki di masa depan. Setelah mengingat hal itu, Momonosuke pun langsung membenturkan kepalanya ke Onigashima dengan tujuan untuk memindahkan Onigashima secara manual. Di sisi lain, Luffy sudah bersiap untuk menghantamkan pukulan besarnya itu kepada Kaido. Kaido pun mengatakan, "Baiklah, aku akan menerima seranganmu ini. Apa kau pernah mendengarnya, topi jerami?" Di sini Kaido menambahkan, pahlawan negeri ini mati terbakar 20 tahun yang lalu. Mungkin saja di sini yang dimaksud adalah Kozuki Oden sendiri yang sempat digoreng hidup-hidup, lalu kastil Kozuki juga semuanya dibakar oleh Kaido. Di sini terlihat sekali Kaido menyelimuti dirinya dengan api yang membuatnya masuk ke dalam suatu mode bernama Flaming Drum Dragon. Di situ Kaido mengatakan, sejak saat itu negeri ini sudah menjadi tempat yang tidak berhukum. Mereka menunggu para penyelamat seperti kalian untuk datang. Luffy yang melihat bentuk api yang begitu membara dalam diri Kaido merasakan begitu panas karena selama ini dia berpegangan pada tubuh Kaido. Api yang begitu membara ini membakar tangannya dan membuat Luffy langsung melepaskan pegangannya kepada Kaido. Kaido pun mengatakan, "Jangan khawatir, lepaskan saja. Aku pastikan padamu aku tidak akan lari. Lagi pula tangan kananmu itu tidak akan mengenaiku, karena aku akan melenyapkannya." Terlihat sekali api Kaido semakin membesar, dan kali ini Kaido sudah siap menerima hantaman pukulan dari Luffy. Luffy pun mengatakan, "Aku tidak akan membiarkan itu terjadi," sambil dia langsung mempersiapkan serangannya. Di sini, Kaido menyiapkan mode bernama Rising Dragon. Luffy pun teringat dengan perkataan dari kakek Hyogoro yang mana menjelaskan tentang kemiripan antara Haki dengan Ryo. Karena Ryo itu, kalau di Wano merupakan prinsip yang sama dengan Haki. Di sini Luffy mengatakan kakek mengajariku tentang menyerang tanpa menyentuh. Aku akan menjatuhkanmu ke dasar neraka. Sepertinya Luffy akan menghantamkan pukulan, tapi efeknya bisa dirasakan padahal pukulan itu tidak mengenai langsung. Di sini serangan Luffy bernama Gomu Gomu no Bejrengan. Sedangkan Kaido di mode naganya sudah mempersiapkan serangan Rising Dragon Blazing Bagua. Di sini terlihat sekali clash yang begitu dahsyat antara tangan Luffy dengan mulut dari Kaido. Di sisi lain, kita kembali ke kastil di mana Usopp begitu kaget karena ternyata Kiku dan juga teman-temannya yang lain sudah dalam keadaan pingsan dan tidak sadarkan diri. Tapi para samurai yang ada di sana justru mereka tetap semangat untuk mendukung Luffy dan mereka sudah menyadari jika ada kemungkinan mereka akan mati semua terpanggang di istana itu. Melihat terbakarnya istana dengan begitu dahsyatnya, Kawamatsu teringat ke masa lalu, 20 tahun yang lalu di mana saat Oden sama akhirnya mati. Pengikut Oden berusaha melarikan diri. Di sini mereka sambil tidak melihat ke belakang terus berlari sekuat tenaga. Tapi tentunya Orochi memerintahkan pasukannya untuk mengejar mereka. Orochi yang melihat hal itu langsung berasumsi jika mereka akan pergi ke satu tempat, yaitu Kuri. Di sini mereka berniat untuk melindungi keturunan dari Oden, yaitu Momonosuke. Kaido yang baru tahu jika Oden punya keturunan langsung memutuskan untuk menghancurkan daerah Kuri sekaligus membunuh Momonosuke. Kaido langsung menghajar siapapun yang menghalanginya di depannya dan dia langsung menuju ke arah Kuri. Orochi mengatakan jangan ragu untuk menembak para hama yang berani melawan shogun mereka. Di sini, semua pendukung Oden langsung dibunuh secara brutal. Setelah melihat istana Kuri hancur oleh Kaido sendiri, di sini dilaporkan jika istri dari Oden sudah pastikan mati. Dan juga tidak ada satupun tanda yang memperlihatkan akan ada orang yang melarikan diri dari runtuhan kastil Oden. Garis keturunan Kozuki pun diyakini sudah mati. Lalu kemudian Orochi mengumpulkan para daimyo sambil memberikan pilihan kepada mereka apakah mereka akan tunduk kepada Orochi atau
atau mereka akan melawan Orochi. Tentunya akan ada konsekuensi yang berat, dimana kalau mereka melawan Orochi, mereka akan menghadapi kekuatan Kaido yang begitu luar biasa. Di sini, para daimyo ternyata tidak gentar sama sekali. Mereka yang terdiri dari Udon, Ringo, Hakuma, dan juga Kibi dengan jelas mengatakan jika mereka akan memulai perang dan melawan pemerintahan dari Orochi. Tentu saja, di sini mereka beralasan jika mereka menolak untuk mengakui shogun yang bukan berasal dari klan Kozuki dan adalah tugas mereka untuk membalaskan dendam terhadap kematian Oden. Tentu saja mudah bagi Kaido untuk langsung menghantam dan membunuh mereka semua, dan hanya ada beberapa saja di antara mereka yang masih bisa diselamatkan. Ringo mengatakan kalau saja si bodoh itu alias si Orochi itu tidak dibantu oleh Kaido, mereka masih bisa melawannya. Kekuatan Kaido yang begitu besar membuat mereka harus mundur. Di sini ternyata Orochi begitu senang sekali melihat para musuhnya itu dalam keadaan begitu terdesak. Karena itulah mereka kalah dan akhirnya dimulailah penjajahan terhadap Wano Kuni, di mana Wano Kuni pun diubah menjadi sebuah pabrik senjata dan membuat para penduduknya menjadi tahanan di sana. Pabrik senjata itu membuat polusi yang begitu dahsyat selain kepada udara juga kepada air di sekitarnya. Dan parahnya membuat sungai-sungai di sekitar Wano Kuni pun tercemar, sehingga tumbuh-tumbuhan tidak bisa tumbuh di sana. Akibatnya, penduduk Wano Kuni pun mulai merasakan kelaparan, dan di sini mereka terpaksa memakan apapun yang ada. Termasuk ketika Kaido memutuskan untuk menyebarkan buah smile yang gagal, penduduk Wano Kuni tidak punya pilihan selain harus memakan buah itu. Hal itu membuat mereka selalu tersenyum dan selalu riang gembira, padahal sebenarnya mereka begitu menderita. Di sini tentu saja Orochi begitu senang melihat penderitaan semuanya yang tidak bisa mengekspresikan rasa sedihnya, tapi hanya bisa memperlihatkan senyum palsu. Kita kembali ke masa depan. Di sini terlihat sekali Orochi yang sudah terbakar begitu hebat di mode naganya masih berusaha untuk membawa Komurasaki untuk mati bersamanya. Orochi mengatakan, "Terkutuk kau, Komurasaki. Aku akan membawamu mati bersamaku. Harusnya kau tidak meremehkan kemarahan klan Kurozumi. Karena itu, sampai bertemu lagi di neraka, kita akan bisa minum-minum bersama di sana." Saat Orochi akan memakan Komurasaki, di sini tiba-tiba Denjiro datang dan langsung menebas kepala Orochi, yang akhirnya membuat Orochi pun bisa mati. Lalu kemudian terlihat sekali doa dari para penduduk Wano Kuni yang ingin Orochi juga untuk mati. Sepertinya doa itu pada akhirnya bisa dikabulkan. Dan kematian Orochi ini akan menandakan mulai berakhirnya kekejaman di Wano Kuni. Di sisi lain, terlihat sekali Luffy juga dengan begitu yakinnya siap menghantamkan pukulan dahsyatnya, yaitu Gomu-Gomu no Bajrang, kepada Kaido yang juga sudah menyiapkan serangan pamungkasnya. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kita tunggu saja One Piece Manga Chapter 1049. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. NDW Lovers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2.000.000 untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1.000.000 yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1.000.000 untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel NDW Lovers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway NDW Lovers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi NDW Lovers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!